Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari Pak minta salah satu orang pimpin kita dalam doa, sehingga dengan doa kita ini apa yang nanti kita pelajari hari ini semuanya bisa dengan mudah kita pahami, dan harapannya kalian semua bisa mengingat dan bisa memahami apa yang Pak jelaskan nanti. Pak minta salah satu orang ketua kelas, mana ketua kelasnya? Dayat, pimpin kita dalam doa ya. Tiga. Berdiri. Kita berdoa nama dan keinginan kita masing-masing. Berdoa. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita masuk ke materi, Pak absen terlebih dahulu ya. Aisyah, Hadir Pak. Agustinus, Hadir Pak. Agen, Hai Pak. Arianto. Sakit. Arianto sakit ya. Aulia, Hadir Pak. Anastasia, Hadir Pak. Asmira, Hadir Pak. Adrianus, Hadir Pak. Abzatul, Hadir Pak. Tirlanda, Hadir Pak. Florentina, Hadir Pak. Faisal Tahir, Pak. Fian, Hadir Pak. Gabriela, Hadir Pak. Hidayat, Jonathan, Hadir Pak. Claudia, Hadir Pak. Mastura, Hadir Pak. Marcelina, Hadir Pak. Magdalena, Hadir Pak. Muhammad, Hadir Pak. Muhammad Irfan, Hadir Pak. Natalia, Hadir Pak. Nirmagila Mansur, Hadir Pak. Nurul, Hadir Pak. Nur Ahmad, Hadir Pak. Paulina, Hadir Pak. Bontiliania, Hadir Pak. Suryana, Hadir Pak. Sharon, Hadir Pak. Sapitra, Hadir Pak. Stefania, Hadir Pak. Susana, Hadir Pak. Sunyur Melati, Sebastianus, Hadir Pak. Siti Fatima Kasim, Hadir Pak. Zubaida Eno. Hadir Pak. Ada yang namanya belum Pak bacakan? Sudah. Kami. Amira Satika yang dia. Dan kami. Siapa? Kanisius. Kanisius, oh Kanisius. Hadir Pak. Oke, jadi hari ini dari 39 siswa cuma satu yang tidak Hadir. atas nama siapa tadi? Kita doakan semoga teman kita yang hari ini sakit cepat sembuh sehingga besok bisa sama-sama hadir bersama kalian di sekolah. Baik, untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini biar kita semuanya semangat, kita sama-sama nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Siapa yang bisa pimpin atau jadi dirinya maju? Ayo, Paulina mana? Ayo satu orang pimpin. Ayo maju. Tidak apa-apa. Berdiri. Ayo. Yang biasa pimpin. Lady. Maju.
Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, silakan kembali. Coba tanyakan kepada kalian, ada yang bisa memberikan apa makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke? Bagaimana? Ada yang bisa angkat tangan? Dari Sabang sampai Merauke menandakan apa? Angkat tangan, ya? Nah, coba. Kita tetap bersatu. Ada yang lain bagus? Indonesia apa berarti? Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Berarti Indonesia itu beraneka, terdiri dari banyak pulau. Kita nyanyi ini berarti ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Ada yang masih ingat materi bab terakhir yang kemarin tentang apa? Norma. Oh, tentang norma itu bab 2. 2. Bab 3 sudah belum? Sudah. Sudah toh? Tentang apa? Perumusan Undang-Undang Dasar Negara. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita yang di bab yang keempat. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita umur yang panjang sehingga di semester genap ini, di awal tahun ini di 2023 kita semuanya masih dalam keadaan sehat sehingga hari ini kita bisa memulai pembelajaran kita yang pertama, pertemuan kita yang pertama di bab yang keempat. Nah, kita lihat kira-kira materinya tentang apa di bab yang keempat itu. Jadi bab yang keempat yang akan kita pelajari di semester genap ini yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita akan pelajari di materi ini yaitu berkaitan dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian kita lihat indikatornya. Indikator yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, keberagaman suku dalam masyarakat Indonesia. Nah, bisa dilihat di situ. Kemudian berikutnya, tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai yaitu menganalisis faktor keberagaman masyarakat Indonesia dengan tepat, kemudian menganalisis keberagaman suku di Indonesia dengan tepat, kemudian ras dan keberagaman antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa itu keberagaman? Berbeda-beda tetap satu, itu Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mengubah keberagaman di Indonesia. Keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan
dalam berbagai bidang, gitu ya, bukan perbedaan, dalam berbagai bidang. Ada yang pernah lihat gambar atau pernah lihat pelangi? Pernah. Pelangi itu ada berapa warna? 7. Ada 7 warna, berarti beraneka ragam. Pelangi itu indah apa tidak? Indah. Coba bayangkan kalau pelangi itu cuma 1 warna. Tidak. Tapi pelangi itu indah karena dia ini oleh beberapa warna. Ada warna apa saja? Merah, Itulah seperti kita yang berada di negara Indonesia yang terdiri berbagai macam ragam. Sehingga Indonesia ini kalau kita lihat, maka Indonesia ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan negara lain. Misalnya, berbicara masalah keberagaman ini, ada banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Coba, siapa yang bisa menyebutkan keberagaman apa saja yang berada di lingkungan kalian masing-masing? Angkat tangan. Ya. Keberagaman suku. Tinggalnya di mana, Pak? Di Dawata. Dawata saja kalau kita berbicara masalah keberagaman suku, ada lebih dari 10 suku yang mendiami desa Dawata. Tidak mungkin satu suku yang berada di Dawata. Itu baru di desa Dawata. Kemudian, keberagaman apa lagi? Keberagaman agama. Keberagaman agama di sekitar kalian juga banyak. Kalau berbicara di lingkungan kita, paling kita kenal cuma 2 atau 3 agama. Apa saja? Islam, Kristen, Protestan atau Katolik. Kalau di daerah kita cuma itu saja yang kita tahu. Hindu, Buddha itu hampir jarang sekali berada di lingkungan kita. Tapi berbicara masalah lingkup Indonesia, keberagaman ada berapa? Banyak. Agama ada berapa? 6 ya. Jadi itu keberagaman agama. Kemudian keberagaman apa lagi ya? Keberagaman ras. Keberagaman ras misalnya apa? Ciri fisik misalnya? Warna kulit. Warna dan bentuk rambut. Keberagaman ras terdiri dari banyak hal. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Nanti kita akan lihat keberagaman ras itu apa saja. Ada ras Asiatic, Mongoloid, Malaya, kemudian Kaukasoid. Nanti kita lihat kita ini termasuk dalam golongan mana. Itu ada. Baik, sekarang ini kita akan lihat kira-kira faktor apa saja sih sehingga membuat bangsa kita, bangsa Indonesia ini kok bisa beragam seperti ini. Agama kita juga paling banyak. Kalau di negara-negara yang lain paling agamanya cuma 1-2 saja. Tapi Indonesia banyak sekali agama. Kemudian bicara masalah budaya, suku, ras, mau hitam Indonesia ada, mau putih Indonesia ada. Orang Cina kalau datang misalnya ke Indonesia, mereka juga bingung karena banyak wajah-wajah yang mirip dengan mereka berada juga di Indonesia. Orang Jepang juga sama. Ketika datang ke Indonesia, mereka juga bingung. Oh ternyata wajah mirip dengan orang kami ada di Indonesia. Itulah hebatnya orang Indonesia. Kita akan lihat apa saja yang mempengaruhi keberagaman Indonesia ya.
Ini faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Ada 5 faktor ya. Yang pertama, ada 4 atau 5? 4. Letak strategis Indonesia. Letak strategis itu maksudnya bagaimana? Indonesia terletak di 2 benua. Ada yang tahu benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Kemudian ada di 2 samudra. Samudra Pasifik. Sehingga hal inilah yang membuat Indonesia itu menjadi jalur perlintasan oleh bangsa-bangsa yang lain, atau kita kenal dengan Indonesia dan negara Khatulistiwa. Jadi menjadi titik pertemuan. Kenapa beragam? Karena letak strategis Indonesia, sehingga orang Jepang, orang India, orang Portugis, orang Arab datang dan lewati jalur Indonesia, pasti mereka singgah ke Indonesia. Sehingga Indonesia ada wajahnya mirip orang Arab, Indonesia juga ada wajahnya mirip orang Jepang karena melalui perkawinan. Kemudian agama juga karena letak strategisnya, orang Jepang, orang Portugis datang ke Indonesia, mereka menyebarkan agama Katolik. Orang Arab mereka datang berdagang ke Indonesia, mereka menyebarkan agama Islam. Kemudian orang Cina mereka datang ke Indonesia, mereka menyebarkan agama Konghucu. India, Buddha. Kemudian keadaan geografis ini juga membuat keberagaman yang berada di Indonesia. Keadaan geografis Indonesia yaitu misalnya iklim kita berapa musim? 3. Musim panas dan musim hujan. Kemudian perbedaan kondisi iklim, kemudian sikap terbuka di masyarakat Indonesia. Karena Indonesia ini kita terima saja ketika ada orang yang datang ke Indonesia, kita terima. Hal ini ya yang membuat kita menjadi beragam. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, kalian tayangkan video ini, kalian tonton. Nanti ada hal-hal yang disampaikan di dalam video itu, kalian silakan catat di dalam buku catatan kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, oke. Bagus atau tidak nih? Jadi gitu ya. Dimana nanti kan adapun model pembelajaran yang akan kita pakai hari ini ya. Jadi kalau misalkan kalian mengatakan kalau misalkan Indonesia itu berbeda Bu ya, jadi ada yang apa rasnya Bu? Ada yang misalkan kulitnya itu misalkan ada ras Asia Mongoloidnya, ada Cina-Cinanya. Misalkan ada yang eksotis kulitnya Bu, ada berbagai macam lah, ada yang sawo matang dan sebagainya. Jadi gitu ya, jadi beraneka ragam. Jadi dari segi warna kulit, dari segi bentuk fisik dan sebagainya itu berbeda-beda, dan itu adalah unik. Itu yang disebut dengan keberagaman, dan itu sesuatu hal yang tidak boleh kita
sepelekan. Jadi misalkan karena kok kamu berbeda dengan saya, aku mah nggak mau nih sama kamu bermainnya, nggak boleh seperti itu. Nah berarti kamu tidak menghargai perbedaan, berarti kamu tidak menghargai keragaman, dan itu tidak baik, nggak boleh. Ya contoh kasus yang terjadi sekarang kan seperti bullying kan bisa kalian melakukan bullying itu kan karena ada hal yang berbeda kan, ada hal yang aneh dari diri teman kalian. Bukan berarti aneh sih sebetulnya, kan yang namanya manusia itu unik dengan segala perbedaannya. Ada positif, ada negatif, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi apakah itu jadi permasalahan untuk kita ngebully seseorang? Tidak kan? Ya terus kenapa harus selalu menghina teman? Kan itu tidak baik ya, dia tidak boleh gitu. Nah itu yang ingin ibu kasih tahu ke kalian hari ini. Itu yang ingin ibu dan kalian pelajari hari ini supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu gitu ya. Oke. Nah, ibu ingin pembagian kelompok dulu ya. Jadi pembagian kelompok ini kan sudah ya di minggu lalu. Ibu udah susunkan tuku dengan anggota Kul Ilham, Rais. Kan kalau misalnya ada hal penting, ya. Lalu ada perbedaan apa lagi Bu? Ada keseni tari itu ada nggak rumah adat Bu? Wah banyak, luar biasa itu ya. Oke, jadi pokoknya banyak banget. Nah, selanjutnya, oke, dari kondisi yang luar biasa beragam tersebut yang tadi, kenapa ya Indonesia bisa disebut negara yang amat sangat beragam, ya, di masyarakat dan sebagainya. Ya, oke, bisa tambahin misalkan ini dari segi budaya ya gitu. Jadi kelihatan muka, jadi fitur wajah tuh bisa terlihat gitu biasanya kalau keberagaman ras. Oke, antar golongan. Jadi antar golongan tuh biasanya sebenarnya mencakup semua. Jadi bisa dari segi mata pencaharian apa, dari segi pekerjaan gitu maksudnya, atau dari segi status sosial di masyarakat dan sebagainya. Ya, oke, bisa tambahin misalkan ini dari segi budaya Bu, boleh bisa masuk, bisa. Budaya di Indonesia banyak banget. Keseni tari Bu, boleh nggak? Rumah adat Bu, wah banyak, luar biasa itu ya. Oke, jadi pokoknya banyak banget. Nah, selanjutnya, oke, dari kondisi yang luar biasa beragam tersebut yang tadi, kenapa ya Indonesia bisa disebut negara yang amat sangat beragam? Ya, alasannya atau penyebabnya itu ada 5. Coba lihat tuh, Mr. Profesor memberikan jawabannya gitu. Ya, ada apa aja? Boleh nanti ditulis ya, silakan. Yang pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Ya, letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia, anakku, itu amat sangat strategis. Coba dilihat di sini. Nih, Indonesia yang mana nih? Tahu nggak? Yang ini kan? Ya. Nah, posisinya itu di sini. Jadi sehingga letaknya itu sangat strategis di antara dua benua. Benua apa aja? Benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra. Samudra apa? Hindia dan Pasifik. Ya, sehingga bisa jadi dijadikan jalur perdagangan internasional, jalur transit dan sebagainya. Contoh misalkan ibu tentang keberagaman agama ya. Misalkan pedagang dari Arab ingin berdagang ke Indonesia, datanglah dari Arab sini ke Indonesia, ya datang ke sini. Ketika datang ke sini, ternyata selain untuk berdagang, akhirnya pedagang Arab tersebut menikah dengan orang Indonesia sehingga menghasilkan orang Indonesia yang sedikit berwajah ke Arab-Araban, beraneka ragam lagi kan. Atau misalkan pedagang dari Cina datang ke Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, jadi ada Cina-Cinanya, jadi beraneka macam.
akhirnya timbul relasi yang berbeda-beda. Atau dari segi agama, sambil tadi pedagang Arab sambil berdagang ke Indonesia sambil menyebarkan agama Islam, jadi agama Islam tersebar di Indonesia. Atau misalkan ada pedagang dari Eropa ya datang ke Indonesia, Belanda misalkan untuk menjajah. Selain menjajah, Belanda menyebarkan agama misalkan Kristen sehingga menyebar agama Kristen di Indonesia. Jadi seperti itu ya, gara-gara dari letak strategis itu. Yang pertama ya. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Kondisi negara kepulauan. Indonesia itu adalah negara kepulauan besar, ya. Jumlah pulaunya juga ribuan, ya ribuan. Lebih dari 17.000 bisa jadi kan yang berpenghuni, tak berpenghuni, yang pulau besar, pulau kecil misalkan. Nah, karena banyaknya pulau-pulau di Indonesia, sehingga ternyata katanya itu bisa mempengaruhi keberagaman. Akhirnya karena terpisah-pisah membuat budaya sendiri. Oh, misalkan ini di Jawa budayanya budaya Jawa lah, terus di Kalimantan ya buat budaya sendiri, jadi berbeda dengan yang di Jawa. Begitupun yang di Papua buat budaya sendiri, sehingga ada budaya di Papua yang berbeda dengan Indonesia. Jadilah beraneka ragam dari segi budaya, itu ya, karena negara kepulauan itu. Kemudian yang ketiga, perbedaan dari kondisi alam. Indonesia itu musimnya ada berapa ya anak-anak? 2, lompat nih. 4 atau 2? Ada musim hujan dan kemarau. Kita itu negara 2 musim, yang bukan 4 musim. Jadi 4 musim itu Eropa baru yang ada salju dan sebagainya, kita enggak ya. Oke. Nah, dan si alamnya berbeda. Atau misalkan gini, tadi dari musim, terus dari letaknya, misalkan ada daerah pegunungan, ada daerah pantai. Nah, dari hal seperti itu aja ternyata bisa membuat keberagaman. Contoh misalkan, kalau di pegunungan itu udaranya dingin atau panas? Dingin, ya. Sehingga dalam cara budaya berpakaian juga kayaknya akan berbeda ya. Misalkan lebih tebal, kalau di pantai kan panas ya. Kalau panas kan cenderung memakai pakaian itu lebih tipis. Atau dari segi mata pencaharian bisa jadi berbeda. Misalkan di pegunungan kan tidak mungkin ada nelayan ya. Paling di pegunungan apa sih, petani ya yang berkebun kan dan sebagainya. Tapi kalau di pantai kan pastilah mayoritas ada nelayan gitu kalau dekat pantai begitu kan. Nah, dari segi mata pencaharian jadi beda. Yang misalkan wilayahnya rawa dan sebagainya itu akan berbeda lagi ceritanya dari segi mata pencaharian. Ya, oke. Misalkan dari segi membangun rumah deh, budaya adat membangun rumah. Kalau orang di pegunungan bangun rumah itu biasanya atapnya itu dibuat lebih rendah dibandingkan dengan rumah yang dibuat di daerah pantai. Di pantai itu cenderung atap plafonnya itu lebih tinggi. Karena apa? Karena kalau di pegunungan kan supaya lebih hangat, jadi dibuat lebih rendah. Tapi kalau di pantai itu dibuat lebih tinggi supaya udara sirkulasi udara itu lebih lancar masuknya, jadi lebih adem rasanya. Jadi seperti itu ya. Ternyata bangun rumah pun bisa jadi beda gara-gara kondisi alam. Nah itu ya yang dimaksud kenapa bisa jadi beragam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi yang berbeda. Ternyata kalau transportasinya beda-beda dan komunikasinya berbeda, itu pun akan membuat keberagaman gitu. Contoh misalkan kalau di kita di lingkungan yang memang transportasi itulah budaya sambung menyambungnya, saling mentransfernya, berpindahnya itu gampang ya, karena kan komunikasi juga lancar. Di kita kan sinyal 4G. Coba di daerah yang pedalaman yang sinyal pun no signal, tidak ada signal, coba mau gimana kan komunikasi berhubungan dengan orang, apalagi menyebarkan budaya, memperluas, ya mungkin juga kan akan lebih kesulitan. Jadi ternyata keadaan transportasi dan komunikasi itu bisa mempengaruhi adanya keberagaman di suatu wilayah ya. Oke, yang kelima terakhir, faktor penyebab keberagaman yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ternyata masyarakat dalam menerima perubahan itu bisa menyebabkan terjadinya keberagaman. Misal, kalau di daerah perkotaan kita itu cenderung terbuka ya dengan budaya dari luar atau budaya lain. Oh bagus nih, ayolah kita ikuti gitu kan. Tapi kalau di daerah pedalaman, kan ada beberapa daerah di Indonesia
tidak mau yang namanya menerima perubahan. Misalkan dari segi teknologi masih ada tuh daerah di situ, listrik. Ada juga yang masih jauh lah tertinggal gitu, sehingga keberagaman pun sulit gitu. Jadi ada perbedaan dari setiap daerahnya karena penerimaan masyarakatnya pun beda-beda. Ada yang menerima, ada yang gampang menerima budaya lain. Baik, dari video ini sekarang Pak ingin tanyakan kepada kalian. Coba Firlangga, tadi Firlangga sudah melihat video yang Pak tayangkan ya. Firlangga, dari video tadi faktor apa saja yang menyebabkan keberagaman di negara kita? Apa saja? Agama. Tadi faktor yang menyebabkan adalah faktor agama? Ada tidak? Tadi yang dijelaskan? Tidak. Tidak ada. Faktor apa saja? Nasrul? Faktor ras. Ada tidak tadi ras? Tidak ada. Ras itu faktor yang setelah penyebab yang terjadi sehingga ada terjadinya perbedaan ras. Coba. Apa saja? Strategi wilayah Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia. Tadi sudah Pak jelaskan juga. Faktor yang pertama yang menyebabkan keberagaman di Indonesia, letak strategis negara Indonesia. Kenapa dikatakan letak strategis? Ada yang tahu? Karena negara kita diapiti oleh dua benua dan samudra. Coba Pian, apalagi faktor yang menyebabkan keberagaman tadi? Letak geografis atau Kondisi negara kepulauan. kondisi negara kepulauan. Kalau dihitung negara Indonesia ini terdiri dari belasan ribu pulau. Banyak tidak kalau ribuan pulau? Banyak, sangat banyak sekali. Kemudian faktor yang berikutnya, faktor yang ketiga, Perbedaan Perbedaan kondisi alam. kondisi alam. Perbedaan kondisi alam misalnya apa? mempunyai daerah pantai, Yaitu Indonesia ini kita mempunyai dua musim. Atau musim dingin atau musim kemarau. Kemudian yang keempat atau ketiga? Keempat ya. Yang keempat faktor apa? Jadi keadaan transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi keberagaman atau menjadi penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir tadi apa? Jadi dijelaskan tadi bahwa masyarakat di pegunungan dengan masyarakat yang di kota berbeda. Artinya mereka lebih cepat karena misalnya orang kota ketika orang yang dari jauh misalnya contohnya orang Jawa datang, tidak mungkin mereka langsung mampir ke pegunungan atau daerah kita, tapi mereka biasanya mampir di daerah-daerah apa? Sehingga mereka lebih cepat mengalami perubahan. Misalnya contoh saja, baru-baru ini yang lagi rame orang main, kalau dulu namanya nongkrong, sekarang namanya orang di Mahalan atau di Wayuran lebih dulu tahu. Tidak mungkin langsung orang kita ciptakan laki-laki datang, karena laki-laki itu bukan kita yang ciptakan, tapi orang yang bawa dari luar. Kalau kita pergi pasar, kita tahu itu orang main apa, kita tanya, itu laki-laki namanya. Kita lihat, besok datang, adik kita nangis, minta ibu atau orang tua kita beli. Setelah itu baru kita bisa tahu, itu namanya laki-laki. Contoh-contoh perubahan seperti itu. Jadi mereka, artinya kita harus akui, mereka di pantai atau daerah-daerah perkotaan itu lebih cepat menerima perubahan daripada kita yang berada di sini. Contohnya lampu listrik ya, PDM. Juga mereka yang dibawa duluan, tidak mungkin PDM alir dari tempat kita ke kota, tapi dari kota ke desa. Contoh-contoh perubahan. Baik. Sekarang kita lihat video lanjutannya ya. Tidak mau gitu. Nah itu pun
bisa menyebabkan terjadinya keberagaman. Seperti itu ya. Itu faktor penyebabnya ada 5. Oke, sekarang kita bahas satu-satu secara garis besarnya ya. Nanti sisanya kan kalian akan jauh-jauh mengeksplorasi ketika berdiskusi kelompok. Yang pertama ada keberagaman suku. Keberagaman suku itu apa sih? Suku bangsa itu apa sih? Lihat coba di sini. Boleh dicatat ya hal yang pentingnya. Suku bangsa itu berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan identitas. Itu aja. Ya, sekelompok manusia yang memiliki kesamaan atau kesatuan budaya, identitas ya, jadi terikat oleh identitas tersebut ya. Contoh misalkan biasanya Bu, dari segi apa sih suku bangsa itu bisa terlihatnya? Bahasa yang digunakan ya. Misalkan kita nih di Indonesia di Jawa Barat nih kan ada suku Sunda nih kita ya. Lalu bahasa yang dipakai apa? Bahasa Sunda. Nggak mungkin kan bahasa Sunda dipakai di suku Batak? Kayaknya nggak mungkin. Ya bahasanya ada bahasa Batak kan, jadi beda. Dari adat istiadat juga berbeda. Dari segi sistem kekerabatannya berbeda. Dari kesenian daerahnya berbeda, ya. Dan tempat asalnya juga berbeda. Oke. Nah di Indonesia anak-anakku jumlah suku bangsa itu ternyata banyak. Ya, bukan hanya 1, 2, 10, 20, tapi ternyata menurut survei terdapat kurang lebih 1128 suku bangsa. Ya, luar biasa besarnya bangsa Indonesia, dan kalian dan kita harus bangga akan itu. Di negara lain coba deh tengok, apa mungkin ada yang seberagam ini? Jarang-jarang. Makanya Indonesia tuh keren, Indonesia itu hebat, harus bangga menjadi orang Indonesia ya. Oke, selanjutnya, nah Ibu berikan contoh sedikit lah ya. Ini tidak semua, kan tadi jumlahnya udah ribuan ya. Tapi kalau tulis ribuan semua, nah yang ada kalian nanti pusing. Nah Ibu kasih contoh yang suku bangsa yang besar-besarnya aja di Indonesia. Yang pertama misalkan di Pulau Sumatera ada suku apa Bu? Ada Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Nah, yang kalian suka makan tuh nasi Padang. Suka dengan nasi Padang? Nah, nasi Padang tuh nih produk dari orang Minangkabau, ya, orang Minang, Padang gitu. Ada juga Melayu. Oke, kalau di Jawa ada suku besarnya ada apa? Yang pasti ada Jawa, kemudian ada Sunda, kita nih di Jawa Barat Sunda ya. Terus ada Baduy, ada Samin. Kemudian di Kalimantan itu mayoritasnya aslinya itu ada suku Dayak. Di Sulawesi itu ada suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Di Maluku ada Ambon, ada Sangir Talaud, ada Ternate. Di Bali dan Nusa Tenggara itu ada Bali, ada Lombok, ada Bima, ada Timor. Ada juga Ibu tambahin yang satu, Bu Tiwi pernah tuh berkunjung ke sana di namanya suku Sasak di Lombok. Wah, itu ada yang unik nih. Bu Tiwi ketika berkunjung ke sana untuk melakukan penelitian, itu ada yang unik dari tradisi mereka dalam membangun rumah. Kita itu pakai tegel kan, ini ada keramik ya. Kalau di sana itu di suku Sasak, coba bayangkan anakku, ini apa ya yang bau-bau? Kok ada bau kotoran sapi gitu? Ternyata lantainya itu asalnya percampuran dengan kotoran sapi. Itu tadi anggo bobo dipakai untuk tidur, ada tamu dan sebagainya. Pantesan, gua atuh ya agak jorok gitu. Ya enggak, karena itu budaya mereka. Ya kalau misalkan kamu samainnya dengan kita yang biasa memakai keramik, ya pasti kan kita anggapannya berbeda ya. Aduh kok gimana gitu. Tapi kan kalau mereka itu memang budayanya sudah seperti itu, jadi ya tidak masalah. Jadi kita sebagai suku bangsa lain itu harus menghormati keunikan dan keberagaman yang ada di suku-suku ya. Terus menyembah, misalkan genap hari disembah ya, keagamaan, agama dan kepercayaan. Nah kalau di Indonesia awalnya sebelum
Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Konghucu itu kita tuh menganut kepercayaan, ya. Kepercayaan itu seperti apa sih Ibu? Jadi kepercayaan itu seperti misalkan zaman dulu sebelum ada agama kita itu misalkan lebih percaya akan yang namanya menyembah berhala patung, ya. Terus menyembah misalkan benda mati disembah, ya, sembah gitu menghadap batu, menghadap pohon. Nah itu kepercayaan ya. Dulu sebelum ada agama itu muncul di Indonesia, tapi setelah adanya agama sedikit demi sedikit itu mulai tidak ada, walaupun memang ya. Terus hari besarnya ada apa? Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian terakhir ada yang agama yang paling akhir, yang kedua warna dan bentuk dengan ciri fisiknya ada khusus. Kemudian ada Asiatik Mongoloid seperti ada orang Tionghoa, ada di Jepang, Korea misalkan. Nah, ras ini tersebar di wilayah Indonesia, ya. Jadi tersebar lah, tidak spesifik khusus ada di daerah mana. Jadi ada di daerah ini mungkin berapa gitu ya. Kemudian ada Kaukasoid seperti orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, Amerika. Jadi bule-bulean ya. Oke, yang mana ras ini tersebar juga di wilayah Indonesia. Jadi tidak spesifik daerahnya ada di mana, pokoknya ada beberapa di tiap daerah. Nah, terakhir keberagaman antar golongan, ya. Keberagaman antar golongan itu Ibu bisa sebutkan sebenarnya mencakup semua, ya. Agama ada, suku ada, ras ada. Jadi di sini ya yang namanya keberagaman antar golongan itu ditandai dari dua titik pandang atau sudut pandang. Pertama secara horizontal itu ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat dan kedaerahan. Kedua, secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam disebut dengan kelas sosial. Nah, adanya perbedaan kelas sosial dalam lapisan masyarakat ini menyebabkan terjadinya penggolongan. Ya karena ada perbedaan itu, penggolongan. Ya, jadi ada kelas tinggi, kelas sedang, ada kelas rendah. Nah, dengan demikian terdapat penggolongan dengan ciri fisik. Baik, setelah kalian lihat di video tadi, dijelaskan berbagai macam keberagaman. Ada yang bisa memberikan contoh keberagaman yang ada di Indonesia? Keberagaman apa tadi? Keberagaman yang pertama? Keberagaman suku. Tadi di awal sudah Pak jelaskan bahwa keberagaman suku di Indonesia juga lumayan banyak. Suku di Indonesia suku yang paling banyak. Kemudian keberagaman apa lagi? Keberagaman agama. Kita sudah tahu Indonesia itu mengandung 6 agama yang berada di Indonesia, ditambah 1 aliran aliran kepercayaan. Jadi mereka sudah diakui. Dan kalau misalnya mereka tidak beragama, mereka pilih aliran kepercayaan, ya sudah kita akui saja. Kemudian keberagaman apa? Keberagaman ras. Keberagaman ras ini terdiri dari berbagai macam, ya. Misalnya contoh ras Malaya Mongoloid yang mendiami Sumatera, Jawa, dan Bali. Itu Malaya Mongoloid, ras Malaya Mongoloid. Kemudian ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Dan orang yang agak hitam-hitam itu berarti kita masuk di rasnya ras apa? Melanesoid. Melanesoid berarti kita yang mendiami Papua, Nusa Tenggara, itu Nusa Tenggara Timur itu masuk Melanesoid. Kemudian Asiatik Mongoloid seperti Tionghoa, Jepang itu Asiatik. Jadi kalau orang Jepang itu masuk
dalam ras Asianti Mongoloid. Kemudian ras Kaukasoid yaitu orang yang mirip-mirip dengan Timur Tengah atau orang yang mirip orang Arab, Pakistan, itu namanya Kaukasoid. Baik, dari penjelasan ini sekarang kita masuk ke diskusi. Untuk kelompoknya sudah Pak bagikan itu, silakan berdiri dan menempati nama-nama yang sudah Pak sampaikan itu. Jadi kelompok 1, 2, 3 di depan, 4, 5, 6 di belakang. Nanti Pak akan bagikan tempat kerjanya, kalian kerja sesuai perintah di tempat kerja. Silakan.
ikutkan. Sudah 30 menit lagi. Pakai katanya karena kebuat di tengah. Sudah
Apa?
Baik, Pak sampaikan dulu ya. Nanti kan kalian bisa pilih salah satu orang. Nanti baik, setiap kelompok pilih satu orang untuk presentasi perwakilan ke depan ya. Jadi tentukan siapa yang kita presentasi di depan, ya. Kelompok siapa yang sudah siap untuk presentasi? Tidak apa-apa, sudah hasil yang bisa. Ya, kelompok 2 ya. Baik, perhatikan. Teman-teman silakan perhatikan kelompok 2 menyampaikan hasil produk mereka. Silakan. Ya, kelompok berikutnya siapa? Ya, kelompok 1 siap. Terima kasih atas ini hasil produk kamu. Tentang apa? Ini hasil produk dari kelompok 2 ya, kelompok 2 tentang keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut etnis. Menurut Theo Jeringa, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Dari suku bangsa merupakan gabungan manusia dari berbagai suku dan golongan manusia karena umumnya berkaitan dengan asal usul dan tempat asal serta budaya. Terima kasih atas kesempatan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya.
Silakan presentasi produknya di depan. Selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3 siap. Teman-teman. Ayo, ini kelompok 1 menyampaikan hasil produk yang mereka buat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Siap. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil pembuatan tentang keberagaman antar pulau. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakat. Masyarakat Indonesia itulah hasil diskusi kami. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 3. Satu orang presentasikan. Ayo. Kami serius semangat. Ayo perhatikan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil produk yang mereka buat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah sebagai berikut. Keberagaman suku. Menurut Indra, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas. Itulah hasil diskusi kami. Baik. Dari ini hasil produk dari kelompok 3 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, berikutnya kelompok 4. Saya kelompok 4. Nasru. Hola. Paramex. Kelompok ini dulu di mana? Bio memalukan sekali Bio nih. Kelompok memalukan, kelompok bodoh, kelompok pakaian. Aku dari mana saja? Bio seni dah kami. Semua juga saya sudah mengajarkan Bio seni dong. Wow. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris ras. Dalam Undang-Undang Nomor 2008 tentang Pengurusan Domestik atau Pembukaan Ras dan disebutkan bahwa ras adalah kepentingan yang merupakan fungsi fisik dan ganda. Kemudian Ayo tepuk tangan untuk kelompok 4, 5 ya. Baik. Pak lihat ini kalian semua sudah capek, tidak konsentrasi. Sekarang kita main tepukan ya. Perhatikan permainannya. Kalau Pak bilang tepuk tangan 1, maka kalian tepuk 1. Kalau ada tangannya, berarti kalian tepuk. Kalau tidak Pak sebutkan tepuk tangan, misalnya Pak silakan tepuk 1, berarti tidak usah ditepuk sampai tepuk 3. Nah, coba kita coba. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1.
Salah toh? Nah, kalau tanpa tangan jangan ditepuk. Kalau Pak sebut tepuk tangan satu berarti tepuk satu. Kalau Pak sebut tepuk satu tidak usah ditepuk. Sudah paham? Sudah. Ulangi lagi. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan dua. Tepuk satu. Ulangi lagi. Kalau masih ada salah kita ulangi lagi. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan satu. Tepuk satu. Nah, baik. Nah, sekarang kelompok yang berikutnya kelompok 4 ya. Kelompok 4 silakan maju. Kelompok 4 maju. Kelompok 4 Ingat, Kelompok di 4. produknya kalian tulis nama kelompok kalian ya. Kelompok 4 berdua tadi. 4. Nah, kelompok 5. Ya, temu ya. Kelompok 4 lagi. Perhatikan ini, Pak. Berikan kepada kelompok kami akan membaca hasil prestasi produk kami. Hasil produk kami adalah keberagaman agama. Ini hasil produk dari kelompok 6 tentang keberagaman agama ya. Saya akan memberikan hasil prestasi kami. Kami sering menjumpai keberagaman. Adanya keberagaman agama tidak hanya menjadi penghambat dalam agama. Setiap pelajar harus menjalankan sikap toleransi, Tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya, kelompok yang terakhir, kelompok 4 silakan maju ke depan. Ayo, cepat. Beri anak tetap. Memalukan sekali. Ini hasil produk, tunjukkan hasil produknya dari kelompok 4. Oke. Kami bangsa Indonesia berasal dari Esa Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan tulis nama kelompok. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Karena presentasi kita sudah semua, sekarang kita rapikan meja kita kembali dan duduk seperti semula di tempat duduk yang masing-masing. Silakan. Karena diskusi kita sudah selesai, maka sekarang saatnya Pak bagikan soal untuk materi kita hari ini sehingga kalian kerja. Pak beri waktu 10 menit. Baik, silakan dikerjakan soalnya. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang.
Baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada pertemuan ini, Pak ingin tanya kepada kalian dulu. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita atau pembelajaran kita hari ini? Ayo. Angkat tangan. Kenapa? Materi kita tentang apa hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberagaman tadi? Coba yang mana sebutkan? Letak strategi wilayah Indonesia. Terus? Kondisi negara kepulauan. Terus? Perbedaan kondisi alam. Badan transportasi dan komunikasi. Penerima masyarakat terhadap. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana dengan materi hari ini? Apakah kalian senang? Kenapa? Oke, karena menyenangkan. Baik. Sebelum kalian pulang, Pak sampaikan pertemuan berikutnya dan Pak akan memberikan tugas ya. Tugasnya nanti Pak kirim lewat link kelasnya atau grup link kelasnya kalian masing-masing. Silakan bisa dicek nanti di HP kalian masing-masing ya. Kemudian pertemuan kita berikutnya atau pertemuan kita yang akan datang, nanti kalian bisa pelajari di buku paket dan bahan ajar. Untuk buku paket di halaman 98 tentang arti penting memahami keberagaman. Jadi kalian sebelum Pak menyampaikan materi pertemuan berikutnya, kalian sudah baca-baca ya. Baik. Pertemuan kita Pak akhiri sampai di sini. Tapi sebelumnya untuk menutup kegiatan kita, Pak minta salah satu orang pimpin kita dalam doa. Nirmadila ya, Nirmadila bisa pimpin doa. Jadi di depan. Pelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita berdoa selesai. Amin.